Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdi Wardani akan menemani Anda beberapa menit ke depan di acara Berita Breaking News. Seorang anggota polisi di Jeneponto tega menembak istrinya akibat kepergok selingkuh. Seorang polisi di Kabupaten Jeneponto memergoki istrinya sementara selingkuh di rumahnya. Kejadian ini berlokasi di rumah Bribka Her di BTN Syekh Yusuf Kolakasa, Jalan Sungai Kelara, Keluhan Empuang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Istri polisi inisial Has dan selingkuhannya seorang anggota TNI, Serda HD. Ia diduga melakukan hal tak senonoh sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, Kamis tanggal 14 Mei 2020. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Timur, Bribka Her adalah polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar. Kejadian ini bermula saat Bribka Her pulang ke rumahnya di Kabupaten Jeneponto sehabis bertugas di Kota Makassar. Setiba di rumahnya, Bribka Her curiga lampu rumah yang tak menyala seperti biasanya. Tak hanya itu, ia juga mendapati motor trail terparkir di area rumahnya. Bribka Her pun diam-diam masuk ke dalam rumah dengan cara melompat pagar, lalu masuk ke rumah melalui pintu utama. Didapati pula pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci. Saat berhasil masuk dalam rumah, secara diam-diam ia langsung bergegas ke kamar dan menemukan istrinya sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki yakni Serda HD. Tak kuasa menahan amarah, Bribka Her langsung melakukan penembakan peringatan 1 kali. Sempat terjadi aksi saling merampas senjata oleh ketiganya. Kendati demikian, Bribka Herman langsung menembak istri sebanyak 1 kali pada bagian paha. Selain itu, Bribka Her juga menembak Serda HD sebanyak 3 kali yang ditujukan pada bagian lutut kanan, lutut kiri hingga dada sebelah kanan. Kondisi saat ini, TNI yang tertembak berasal dari Kesatuan TNI Kodim Jeneponto yang bertugas sebagai Babinsa. Hingga berita ini diterbitkan, Tribun Timur masih mencari tahu kondisi terkini lainnya. Istri Bribka Her yakni Has dan Serda HD yang telah dilarikan di RS, sedangkan Bribka Her polisi tersebut sudah diamankan Provos Polda Sulawesi Selatan. Penemuan potongan tubuh bayi di Macini Baji, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggegerkan banyak warga. Warga Kabupaten Takalar digegerkan dengan penemuan potongan tubuh bayi Sabtu 14 Maret 2020 siang. Potongan tubuh bayi itu ditemukan di pesisir pantai Dusun Jekne, Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi belum menemukan potongan kepala korban. Begitupun badan korban tidak ditemukan di lokasi. Tanpa kepala dan tubuh, kata Kaur Humas Polres Takalar Ibda Sumarwan saat dihubungi tribuntakalar.com Sabtu 14 Maret 2020. Polisi menemukan 3 potongan tubuh, antara lain potongan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, serta ari-ari korban. Selain itu, polisi juga menemukan selembar baju kaos putih di lokasi kejadian. Polisi menduga baju itu digunakan membungkus potongan tubuh bayi itu. Diperkirakan digunakan membungkus potongan tubuh, kata Ibda Sumarwan. Menurutnya, potongan tubuh bayi itu pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Hingga saat ini, Polres Takalar terus melakukan penyelidikan terkait penemuan potongan tubuh bayi itu. Sebelumnya, warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh manusia itu ditemukan di pesisir pantai Sabtu 14 Maret 2020 siang. Lokasinya di Dusun Jekne, Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Markas Kepolisian Resor Takalar yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Penemuan potongan tubuh bayi, kata Kaur Humas Polres Goa, Ibda Sumarwan, saat dihubungi Tribun Takalar Sabtu 14 Maret 2020 malam. Soal penemuan bayi di Sanrobone, Sabtu 14 Maret 2020, Kaur Humas Polres Goa, Ibda Sumarwan, menuturkan potongan tubuh bayi itu ditemukan pertama kali pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek menjelaskan, selain penemuan potongan tubuh di lokasi pesisir, tak jauh dari lokasi tersebut ditemukan beberapa potongan tubuh lainnya. Di mana lokasi kedua yang berjarak 200 meter ditemukan batok kepala jenazah bayi tersebut.
Di sekitar TKP juga ditemukan banyaknya jejak atau bekas-bekas kaki anjing, sehingga kemungkinan tubuh bayi terpotong lantaran dicabik anjing di sekitar TKP. Sekitar 200 meter dari TKP pertama, di salah satu rumah warga ditemukan tengkorak dan isi atau tubuh bagian dalam jelas Kapolsek. Jenazah potongan tubuh bayi kini dibawa ke RS Patjonga Dengalle untuk dilakukan visum. Dalam catatan Tribun, penemuan bayi ini adalah kali kedua dalam 2 bulan terakhir. NA, warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terjangkit COVID-19, mengamuk dan enggan dievakuasi oleh petugas medis ke rumah sakit. Awalnya, NA adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Namun, Rabu 1 April 2020, hasil tes swab keluar dan ia dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Saat masih berstatus PDP, NA dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada 25 Maret 2020. Setelah mengalami isolasi di rumah sakit tersebut, kondisi NA semakin membaik. Kemudian pada Rabu 1 April 2020, hasil tes swab sudah keluar dan ia dinyatakan positif COVID-19. PLT Kadis Kesehatan Takalar, Dr. Rahmawati, melalui pesan singkat, membenarkan informasi tersebut. Setelah dinyatakan positif, NA mengamuk dan tidak mau dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Dikutip dari kompas.com, Rabu 1 April 2020, pemerintah berupaya memberikan edukasi kepada pasien serta mengisolasi seluruh kerabatnya. Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di Takalar. Kebakaran ini terjadi diakibatkan karena adanya arus pendek listrik. Dua kebakaran yang terjadi semalam seusai waktu sholat Isya atau sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah. Sebuah rumah terbakar hangus dilahap sejago merah di Galesong pada tanggal 10 Mei 2020. Kebakaran yang terjadi terletak di dusun Kampung Beru, Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Takalar. Dari tanggapan saksi warga yang saat pertama kali melihat peristiwa tersebut saat mencari kerang laut, orang Galesong menyebutnya tude. Tepatnya di belakang rumah korban yang melihat langsung masuk di bagian atap rumah korban terangnya. Sekitar 5 menit, api sudah membesar di atap rumah sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meski api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dan bantuan warga, rumah korban dan Rani tak bisa diselamatkan dan hangus dilahap si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah lemas dan tak mampu melihat kondisi rumah yang sudah hangus itu. Sungguh, istri dan Rani yang memiliki 5 orang anak tak bisa menyelamatkan barang-barang miliknya saat kejadian, karena pada saat kejadian pemilik rumah sedang di rumah tetangganya. Menurut keterangan yang diperoleh Indra, adik dari Sungguh, menjelaskan barang yang hangus terbakar itu diantaranya mesin cuci, televisi, kipas angin, lemari, serta dokumen yang membahas ijazah anaknya dan dokumen lainnya. Sementara Haji Siang, ibu kandung dari Sungguh yang juga berada di lokasi saat memberikan keterangannya, berharap dapat bantuan dari pemerintah KML. Keindahan dan suasana yang menjadikan Pantai Galesong sebagai salah satu wisata yang ada di Takalar, Sulawesi Selatan, dan tak jarang dari sedikit para pengunjung yang berdatangan untuk menikmati suasana Pantai Galesong. Usai pergantian tahun 2020, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar, mengisi waktunya dengan berlibur bersama keluarga. Di Kota Makassar misalnya, banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Mungkin mayoritas orang pasti bakal menjawab liburan ke Kota Makassar hanya terdapat di Pantai Losari. Mungkin Anda juga bakal mengatakan hal yang sama, karena memang pantai inilah yang jadi salah satu ikon wisata di Makassar. Namun selain Pantai Losari, ada juga destinasi wisata yang begitu menarik untuk Anda kunjungi, yakni Pantai Galesong. Pantai ini terletak di Dusun Sampulungang,
Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pantai ini juga sering dikenal dengan nama Pantai Galesong Takalar, karena memang lokasinya yang ada di Takalar. Jaraknya sekitar 15 km arah selatan dari pusat kota Makassar. Pantai ini memang terlihat sedikit berbeda dengan pantai lainnya. Suasananya masih cukup tenang. Pengelolaan Pantai Galesong juga menyediakan berbagai fasilitas yang dipakai oleh para pengunjung. Di antaranya ada jet ski, banana boat, dan kapal pesiar yang disewakan dengan harga terjangkau. Bagi pengunjung yang menuju wisata Pantai Galesong dapat melewati jalur metro Tanjung Bunga Makassar, Barombong hingga menuju Takalar, kemudian sampai di Desa Tamalate, belok kiri ke arah pantai tersebut. Buat Anda yang bingung cari tempat liburan untuk saat ini, destinasi wisata Pantai Galesong sangat cocok buat Anda kunjungi atau jadikan sebuah recommended untuk liburan selanjutnya. Karena selain dengan berbagai fasilitas hiburan yang dijajahkan, Anda juga tidak perlu merogoh goceh dalam untuk masuk kawasan wisata ini. Anda cukup membayar biaya sekitar 30.000 per orang pada hari biasa, dan untuk hari Sabtu Minggu atau hari libur lainnya tiket menjadi sekitar 40.000 per orang, serta fasilitas penginapan berupa hotel yang buka 24 jam. Jika Anda ingin berlibur bersama keluarga, Anda tidak perlu bingung. Anda bisa datang ke daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Takalar, yakni dengan mengunjungi Pantai Tope Jawa. Pantai Tope Jawa merupakan salah satu destinasi favorit keluarga sebagai salah satu objek wisata. Banyak masyarakat atau pengunjung yang berdatangan karena suasana dan keindahannya, serta fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Pantai Tope Jawa merupakan pantai yang bertempat di Tope Jawa, Desa Tope Jawa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, semakin diminati oleh para wisatawan. Tope Jawa digemari oleh banyak masyarakat karena salah satu wahana waterparknya, di antaranya 3 kolam renang untuk dewasa, remaja, dan anak-anak. Selain itu, ada wahana banana boat dan motocross pantai yang menjadi favorit wisatawan. Bagi yang butuh tantangan, Anda boleh mencoba flying fox dan sepeda gantung. Bagi yang ingin menginap, tak usah khawatir, fasilitas Tope Jawa juga dilengkapi dengan hotel, restoran, hingga aula serbaguna dengan kapasitas mencapai 1.000 orang. Jika bosan, Anda bisa bermain biliar atau bersantai di sauna. Tope Jawa juga dilengkapi dengan tempat ibadah. Konsultan Taman Wisata Tope Jawa, Dr. Haji Syarifuddin mengatakan Pantai Tope Jawa memiliki luas 3 hektar untuk wahana bermain, sementara 1 hektar untuk parkiran. Kita sementara membangun satu lagi waterboom dan taman yang beraneka bunga dan bangunan tempat bersantai, serta ada sekitar 14 villa sementara dalam tahap penyelesaian, jelasnya pada Senin 23 bulan 9 2019. Harga tiket masuk Pantai Tope Jawa sangat terjangkau. Untuk hari Senin sampai Jumat, anak-anak dikenakan 20.000 per orang, sementara dewasa 30.000 per orang. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu, anak-anak 25.000 per orang, sementara dewasa 50 per orang. Nah, jika Anda yang ingin berlibur bersama keluarga dan belum tahu mau kemana, Anda tinggal ke Takalar saja dan mengunjungi objek wisata Tope Jawa. Siswa dan para alumni siswa SMA Negeri 3 Takalar yang tergabung dalam organisasi Palang Merah melakukan kegiatan sosial di bulan Ramadan, yakni membagikan takjil kepada setiap pengendara yang lewat. Kegiatan ini dilakukan di depan Masjid Agung Takalar. Selain itu, mereka juga ditraktir oleh Wakil Bupati setelah melakukan kegiatan pembagian takjil tersebut. Bagi tepatnya di depan Masjid Agung Takalar atau Jalan Poros Takalar Jepot. Para pengguna jalan baik itu roda 2 dan roda 4 yang melintas diberi segelas takjil per orangnya. Meski sederhana, tapi mereka bangga
bisa melakukan kebaikan di tengah pandemi corona saat ini. Tidak hanya itu, apresiasi Ketua Palang Merah Indonesia Takalar juga hadir dalam pembagian takjil. Bahkan Ketua PMI Takalar yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Takalar, yaitu H. Ahmad Sekre Essos, mentraktir semua relawan baik Palang Merah Remaja maupun Palang Merah Indonesia terbuka puasa di salah satu tempat makan di Takalar. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengamankan warga yang melanggar aturan PSBB dan langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk pemeriksaan suhu tubuh dan tes cepat COVID-19. PSBB di Goa, Sulawesi Selatan, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP rutin menggelar razia. Sejumlah warga kedapatan masih beraktivitas di malam hari dan tidak menggunakan masker. Selain mengamankan warga yang melanggar aturan PSBB, petugas juga meminta pedagang agar menutup toko mereka. Kapolres Goa AKBP Boy Somala menghimbau masyarakat untuk menaati aturan-aturan selama penerapan PSBB demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Bukan pembinaan fisik kepada masyarakat ini. Setelah itu kita berikan belangko teguran PSBB. Jadi apabila besok lagi ditemukan orang-orang ini, kita langsung melaksanakan upaya penegakan hukum dengan penerapan pasal dalam PSBB. Sementara itu, wilayah Riau telah menjadi pionir untuk peradilan yang sudah dilakukan kepada para pelanggar PSBB di Indonesia dan belum diikuti oleh wilayah lain di Indonesia. Peraturan peradilan atau pemberian sanksi kepada pelanggar PSBB ini sudah sesungguhnya dengan Undang-Undang Karantina. Hukuman itu dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat. Demikian, sanksi yang diberikan adalah pilihan terakhir setelah diberi peringatan berkali-kali. Ratusan tenaga kerja kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat. Mereka dipecat karena menuntut kelengkapan alat pelindung diri atau APD saat penanganan pasien COVID-19. Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan gelar aksi mogok. Mereka protes karena minimnya alat pelindung diri saat menangani pasien COVID-19. Tapi protes itu justru berujung pemecatan. Perwakilan tenaga kesehatan mengadukan kasus pemecatan itu ke DPRD di Kabupaten Ogan Ilir. Sementara Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, menilai pemecatan karena mereka tidak mampu menjalankan tugas dan 5 hari tidak masuk kerja. Terkait EPD, pemerintah setempat mengaku sudah tersedia. Sudah ada. Bukan dipenuhi. Karena dipenuhi kan baru. Insentif itu Pak sudah ada juga? Insentif sudah ada. Mereka kerja juga belum kok. Baru datang pasien corona udah bubar. Nggak mau masuk. Gimana itu? Jadi untuk selanjutnya gimana Pak? Status Ya udah masuk, nggak usah masuk lagi lah. Nggak usah masuk lagi? Iya, kita cari yang baru kok. Akan cari yang baru? Iya, dengan 109 orang ini diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera akan mencari pengganti 109 tenaga kerja kesehatan yang dipecat untuk penanganan pasien COVID-19. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, melaporkan. Sebuah kafe dan mobil di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dibakar warga. Penyerangan tersebut dipicu karena dendam setelah salah seorang warga tewas akibat usai berkelahi dengan pihak keamanan kafe. Puluhan warga menyerang sebuah kafe yang berada di Desa Jipang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tak hanya menyerang dengan menggunakan batu, massa yang emosi bahkan merusak dan membakar mobil yang terparkir di garasi. Penyerangan dan pembakaran terjadi setelah seorang warga tewas setelah terlibat perkelahian dengan penjaga kafe. Tak terima dengan tewasnya korban, massa yang diduga keluarga korban melakukan aksi balasan. Pelaku yang melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dan oleh keluarga korban marah, kami sudah amankan dan sementara dalam proses di Polres Goa. Hingga kini, aparat Polsek Buntonompo dan Polres Goa masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sementara penjaga kafe telah diamankan ke kantor polisi. Aturan PSBB di Sukabumi tak dihiraukan oleh warga. Banyak dari warga yang berkerumun dan masih berkeliaran serta beraktivitas di luar rumah.
Aturan PSBB Sukabumi tak dihiraukan. Banyak warga berkerumun di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Padahal jalan tersebut telah ditutup karena berlakunya aturan PSBB. Masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Masih terlihat banyak yang ingin belanja untuk keperluan Lebaran. Penerapan PSBB diharapkan dapat dipatuhi warga agar penyebaran COVID-19 dapat dihentikan. Banyaknya warga yang berkerumun ditakutkan terjadi penyebaran COVID-19. Jelang 1 hari Lebaran, ratusan pemudik roda 2 melintasi jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Meskipun pemerintah melarang warga untuk mudik, tetapi banyak warga yang nekat mudik ke kampung halaman. Iring-iringan pemudik sepeda motor ini ramai melintas ruas jalur utama Pantai Utara atau Pantura, tepatnya di jalur Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kenapa mudik? Kan kerjanya diliburin. Oh, diliburin. Oh ya, harus mudik. Harus mudik. Ya. Oh, berarti meski pemerintah melarang mudik di tengah pandemi virus corona ini, tetapi sebagian dari mereka tetap nekat pulang kampung karena diliburkan oleh perusahaan dan ingin berkumpul dengan sekeluarga saat Lebaran. Sementara satu persatu pengendara sepeda motor diperiksa tim gabungan dari petugas gabungan TNI, Polri, dan Dishub di pos checkpoint Weru. belakang kita sudah terlihat kelompok pengendara roda 2 yang hampir didominasi oleh kelompok plat nomor luar kota Cirebon. Para pemudik diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah diperiksa kondisi suhu tubuh hingga pendataan diri untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan mengusut kasus pembunuhan yang diduga melibatkan satu keluarga. Bantu. Yang Anda saksikan ini adalah upaya polisi dalam melakukan penangkapan dengan terduga pelaku Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Penangkapan dilakukan polisi dasar upaya pengusutan kasus dugaan pembunuhan. Polisi sempat kewalahan saat melakukan penangkapan dikarenakan pelaku menolak untuk dibawa oleh polisi. Ada 9 orang yang ditangkap polisi dalam kasus ini. Dari 9 orang itu, ada 5 orang diantaranya ada seorang perempuan korban dari dugaan penyanderaan dan pembunuhan ini, merupakan seorang pelajar yang masih berusia 18 tahun. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, tetapi warga di kawasan Jalan Sawi, Duren, Jakarta mengisi waktu pagi dengan berolahraga. Mengikuti anjuran pemerintah untuk lebih banyak di rumah sebagai cara aman menghindari wabah COVID-19, sejumlah warga di kawasan Duren, Jalan Sawi, Jakarta ini mengisi waktu pagi dengan berolahraga. Mereka memanfaatkan kawasan Kanal Jawa Timur dengan udara sejuk dan sepi kendaraan karena ditutup sementara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari lalu lintas kendaraan. Bagi yang selesai olah gerak badan, melanjutkan kegiatan di tempat ini dengan menjemur. Sayangnya, beberapa dari mereka abai untuk menjaga jarak aman bagi penularan virus corona. Namun terlepas dari itu, mereka yakin dengan berolahraga seperti ini membuat tubuh sehat dan kuat menghadapi serangan dari COVID-19.
Warga berharap wabah virus corona ini cepat berakhir agar aktivitas masyarakat kembali normal. Meski wilayah Kota Medan masuk dalam kategori merah dan kuning, kawasan yang terkena dampak COVID-19, namun para masjid yang ada di Medan tetap melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sejumlah masjid di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tetap melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah yang jatuh pada hari Ahad 20 Mei 2020. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah yang datang melaksanakan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah tetap dilaksanakan meskipun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan imbauan agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan di rumah saja guna mencegah penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia. Salah satu masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri yakni Masjid Raya Al-Mashun Medan yang berada di Jalan Sisingamangaraja. Pantauan antara di lokasi. Para jamaah yang hendak memasuki area masjid harus melalui proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan mulai dari mencuci tangan hingga pemeriksaan suhu tubuh. Para jamaah juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Aturan PSBB diabaikan oleh para pedagang pasar di Petalasang, meskipun hari sebelumnya sudah dihimbau oleh pemerintah setempat untuk tidak melakukan kegiatan jual beli di pasar Petalasang tersebut. Sebelumnya, pemerintah setempat Kecamatan Petalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan sudah menyampaikan pada pasar sebelumnya kepada para pedagang untuk sementara tidak ada kegiatan jual beli di pasar Petalasang guna mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi saat ini aturan tersebut diabaikan. Pada Sabtu 16 Mei 2020, para pedagang nekat berjualan dan banyak dari pembeli yang berdatangan. Malah kegiatan jual beli di pasar Petalasang semakin padat dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan keperluan menjelang Lebaran. Protokol kesehatan pun masih ada dari sebagian masyarakat yang mengabaikannya. Masih ada yang tidak menggunakan masker dan yang paling parah adalah tidak menjaga jarak. Orang-orang tersebut berdesakan dikarenakan banyak pengunjung atau pembeli yang berdatangan sehingga dikhawatirkan terjadinya penularan COVID-19. Karena ini satu-satunya hanya berdagang, makanya kalau saya tidak keluar, bagaimana dengan pembayaran saya diberi? Makanya saya memberikan keluar. Tidak seterusnya baru pas hari ini saya keluar. Nah, jadi ini adalah satu-satunya mata pencarian ibu. Jadi mau tidak mau untuk menghidupkan ibu ialah berjualan. Ya. Pedagang ini tetap berjualan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya serta berdagang adalah sumber pencaharian utamanya. Masyarakat juga berharap agar COVID-19 ini bisa cepat hilang dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Murdi Wardani dari Kecamatan Petalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melaporkan. Kali ini berita unik di Takalar, Sulawesi Selatan. Para petani melakukan balap traktor. Kemudian sirkuit balap traktornya di sawah milik mereka sendiri. Sehingga hal ini terbilang sangat unik dan mengundang perhatian banyak warga. Nonton balap mobil di sirkuit balap mobil itu sudah biasa. Nonton balapan motor di sirkuit balap motor itu juga biasa. Nah, ada yang luar biasa. Ini dia balapan traktor ala Sombalabella. Balapan traktor di Sombalabella di Kecamatan Petalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini sangat asik sekali. Lomba dibagi dalam 2 kelas, yakni kelas berat dan kelas ringan. Usut punya usut. Yang dimaksud dengan kelas berat adalah petani dengan traktor roda 4. Adapun peserta kelas ringan adalah petani dengan traktor roda 2. Balapan traktor ini membuat warga bersemangat. Sawah yang biasanya dibajak menjadi sirkuit balap dadakan. Kalau balap mobil di sirkuit cuma ada cepat melakukan tikungan.
Nah, kalau balap traktor menerjang genangan lumpur. Juga medannya yang airnya sangat dalam, makanya asapnya keluar. Usut punya usut, balap traktor ini digelar Dinas Pertanian setempat untuk meningkatkan kemampuan petani menggunakan alat pertaniannya. Nah, mungkin harapannya petani yang jago balapan traktor bakal jago pula membajak sawahnya. Dan usut punya usut lagi, ajang balap traktor ini bakal digarap lebih serius serta menjadi agenda tahunan, dan pemenang balap traktor bakal dapat hadiah 1 unit motor. Sungguh mantul. Informasi mengenai syarat yang mendapat BLT sebesar Rp600.000 di tengah pandemi virus corona. Inilah syarat dapat BLT Rp600.000 di tengah pandemi corona. Pemerintah berikan BLT kepada warga masyarakat miskin Rp600.000 per bulan. Nah, jadi apa saja syaratnya? Syaratnya yakni keluarga miskin yang menerima BLT bukan termasuk penerima program lain, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. BLT ini dilokasikan bagi keluarga miskin selama 3 bulan. Warga yang mendapat BLT adalah warga yang berdomisili di luar Jabodetabek. Sementara Jabodetabek akan mendapat sembako dengan nilai yang sama. BLT akan dibagikan pada keluarga yang tercatat data Pemda, data Kemensos. Warga desa yang tak memiliki NIK tetap dapat BLT. Nah, jadi syarat dengan lengkap alamat tinggal ke aparat desa setempat.